Apa sih ilmu ekonomi dalam sebuah disiplin ilmu? Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, untuk pembagiannya, menurut A. Westonnier dan Douglas C. Hague, membagi ilmu ekonomi atas 1. Descriptive economics atau ekonomi deskriptif, yaitu ekonomi yang menggambarkan kejadian-kejadian atau mengumpulkan fakta-fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tertentu tanpa mengambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Yang kedua, ekonomi teori atau teori ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerangkan, menganalisis, dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulannya berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Yang ketiga, applied economics atau ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang berusaha menggunakan kesimpulan-kesimpulan atau dalil-dalil yang telah diambil di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak atau kurang menguntungkan atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi ke taraf yang lebih tinggi. Menurut Profesor J. C. Rietveld, membagi ilmu ekonomi atas 1. Ekonomi sosial atau ekonomi umum, yaitu ilmu ekonomi yang berusaha mempelajari dan menerangkan gejala-gejala ekonomi di dalam masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ekonomi perusahaan, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Nah, ditinjau dari segi pendekatan atau analisisnya, ilmu ekonomi dapat dibagi atas 1. Teori ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besar-besaran ekonomi menggunakan besar-besaran secara keseluruhan atau agregat. Teori ekonomi makro ini juga biasa disebut sebagai analisis pendapatan nasional atau teori pendapatan nasional. Yang kedua, teori ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besar-besaran ekonomi menggunakan besar-besaran secara kelompok atau secara individual. Misalnya, analisis keseimbangan konsumsi, dan sebagainya. Analisis ekonomi mikro ini juga biasa. Yang kedua, teori ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang dalam pendekatan terhadap besar-besaran ekonomi menggunakan besar-besaran secara kelompok atau secara individual. Misalnya, analisis keseimbangan konsumsi, dan sebagainya. Analisis ekonomi mikro ini biasa juga disebut sebagai analisis harga pasar atau teori harga. Apa sih yang dimaksud kerangka ekonomi makro? Nah, yang dimaksud dengan kerangka ekonomi makro adalah kerangka yang diajukan oleh Kementerian Keuangan sebagai wakil dari pemerintah pusat yang berisi tentang rencana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah mengangkut kebijakan umum dan juga prioritas anggaran yang menjadi acuan bagi masing-masing kementerian dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Nah, apa aja sih masalah-masalah dari makroekonomi ini? 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih, masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduate tersebut hanya terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan, baik secara finansial maupun status sosial, dibandingkan menjadi pengusaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. 2. Masalah pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat, persaingan kerja yang sengit, serta tuntutan untuk bisa bertahan hidup menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di sektor informal seperti buruh, kuli, dan pembantu. 3. Masalah inflasi. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tinggi laju inflasi mengakibatkan Bank Indonesia melakukan pengetatan di bidang moneter
Namun pengetatan moneter ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturasi perusahaan. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat secara tetap mulai diguncang. Spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri, sektor swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. 5. Masalah utang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga pada saat terjadi krisis dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. 6. Masalah perbankan dan kredit macet. Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada sistem perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang, yang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuid. Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada sistem perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang, yang mengakibatkan semakin banyak kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. 7. Masalah kemiskinan dan pemerataan. Salah satu kesulitan negara kepulauan adalah sulitnya melakukan pemerataan yang menyebabkan terjadinya ketidakrataan dalam jumlah pendapatan hingga terjadi kemiskinan.